Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel YouTube Masjid Nurul Huda 19 Glondong Wirokerten. Pada kesempatan malam hari ini kita berada di angkringan Pendopo Pak Wo di Jalan Monumen Perjuangan Glondong Wirokerten. Dengan senang hati malam ini kita kedatangan tamu yaitu Bapak Haji Kasilan yang notabene mantan takmir Masjid Nurul Huda. Selamat malam Pak Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, malam Pak Tati ya. Untuk pertama kalinya kami akan menanyakan kepada beliau Bapak Kasilan bagaimana mengenang masa dulu, masa sekarang dan masa yang akan datang untuk Ramadan di kampung kita ini. Silakan Pak Haji. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Akan saya mulai yaitu mengenang masa lalu. Pak Estadi, sepengetahuan saya yang kami melihat dan kami jumpai pada masa-masa yang lalu itu pada tahun 1994 di Masjid Nurul Huda 19 Glondong. Itu pada waktu itu masih sangat sempit, lokasinya hanya 190 meter persegi waktu itu. Itu masjid yang dibangun pertama kali Pak Haji, Ya, tahun 1904. betul. Oh ya. 94. Terus pada waktu itu jamaahnya cuma sedikit, lalu setiap Ramadan itu belum ada, istilahnya itu buka bersama belum ada, dan kegiatan-kegiatan lain juga belum ada. Itu dikarenakan apa Pak Haji? Dikarenakan mungkin belum ada generasi-generasi yang seperti sekarang ini. Yang kalau sekarang generasinya sudah canggih-canggih, anak-anak kita sudah mengetahui masalah internet, masalah apa, ya jadinya kemajuannya sangat pesat seperti sekarang. Tapi kalau pada waktu masa lalu itu dimotori oleh bapak-bapak, pengajian adanya cuman pengajian malam Kamis. Yaitu yang dirintis pada waktu itu Bapak Harto Utomo almarhum. Oh ya, waktu itu ya. Ya. Terus diteruskan sampai sekarang itu sudah kira berapa generasi? Ya gimana ya, dari kalau generasinya saya juga tidak begitu persis tahu, tapi pada waktu itu misalnya Hari Raya Idul Korban, itu korban di Masjid Nurul Huda 19 Glondong itu yang dimotori oleh bapak-bapak pengajian malam Kamis, itu hanya arisan. Waktu itu saya ikut pertama itu ada anggotanya 17 orang kalau nggak keliru. Oh iya. Terus saya ikut itu baru iurannya itu cuma Rp4.000. Rp4.000 itu dapat Kambing berapa? Satu waktu itu. Satu kambing ya. Kambing Waktu itu setelah diundi itu yang dapat pertama kali itu bapaknya Bapak Kasijo, namanya Bapak siapa? Ahmad Kardi almarhum. Ahmad Kardi almarhum itu yang dapat. Lalu saya mengikuti dari 94 sampai sekarang 84 Pak tadi itu. Waktu 84 94 itu saya waktu itu pulang dari merantau, itu pulang kebetulan di sini korban itu mau cari tukang potong, waktu itu menyembelih sapi satu. Sapi satu, kambing? Ya, kambing 2 atau 3 itu kurang ingat. Tapi sudah dari 84 sampai 94 itu sudah sangat ada kemajuan. Nah, setelah itu cari tukang potong itu belum ada. Terus lalu saya kalau gitu, kalau daripada tidak ada, dipotong sendiri aja. Terus siapa sih yang motong gitu, bapak-bapak? Iya. Yang motong saya Pak, ya berani. Alhamdulillah 95 motong sapi sudah 2. Oh, ada peningkatan. Ada peningkatan. Oh, ya. Terus setiap tahun sampai sekarang 2023 itu sudah sangat 22 Pak. Iya. Dari
dua-dua kemarin, 23 Ya, kan ya? enggak, maksudnya dua-dua. Dua-dua itu sudah kambingnya lebih dari 20, sapi paling tidak itu 5, 6 sampai 8. Waduh, Nah, itu kemajuannya pesat sekali Pak. besar sekali. Ya, alhamdulillah. Karena apa Pak? Karena mereka itu sudah sadar Ya. untuk berkorban atau bersodakoh, atau karena keterpaksaan? Yang enggak, yang jelas itu sudah kesadarannya untuk beribadah itu sudah sangat tinggi. Enggak seperti zaman dulu kalau misalnya saya kehilangan ini untuk korban tapi nanti harta saya itu kurang, itu enggak. Tapi sekarang sudah enggak punya prinsip gitu. Kalau orang banyak berinfak, sedekah, sedekah dan lain-lainnya itu nanti rezekinya mau ditambah oleh Allah. Insya Allah gitu. Iya, iya, Prinsipnya dia sudah begitu. Iya. Ya. Lantas untuk itu korbannya ya. Untuk generasi mudanya ke masjid Pak? Untuk generasi mudanya yang ke masjid itu alhamdulillah dari 94 sampai generasi itu sudah diserahkan kepada pertama dimotori oleh bapak-bapak pengajian malam Kamis, terus nanti juga bapak-bapak pengajian malam Kamis itu membentuk tim, yaitu ada seksi-seksi, nanti seksi penyembelian saya sendiri, terus nanti saya mencari teman untuk pelaksanaannya. Terus nanti ada seksi konsumsi, Mbak Tiweng, ada nanti nyari teman sendiri. Terus nanti ada seksi lain-lain, misalnya perlengkapan, ada pokoknya seksi-seksinya sudah dibentuk, jadinya semua sudah berjalan sendiri. Kalau misalnya sudah ini dikumpulkan hari ini, terus seperti kemarin misalnya, itu nanti sudah tahu sendiri. Insya Allah sudah berjalan sendiri. Oh iya. Jadi untuk korban sudah bagus ya? Sudah bagus. Apakah ada kendala-kendalanya Pak? Jadi misalnya kan orang banyak, Ya. yang tua atau yang muda, mungkin dia bilang, wah saya tak ndelik daging sedikit atau mengambil sedikit. Problemnya tuh gimana? Ada nggak? Oh enggak, sekarang enggak seperti zaman dulu lah. Pokoknya kalau sekarang itu sudah menyadari bahwa itu, pokoknya kalau misalnya sudah ada yang dipercayakan kepada ini, misalnya yang dipercayakan kepada ini nanti mencari teman, misalnya seperti apa yang pembagian daging misalnya, itu sudah ada seksinya sendiri. Jadi nanti kalau misalnya yang lain, seksi yang lain kebetulan kok sudah selesai pekerjaannya, itu ya bisa membantu. Jadi agar bisa berjalan, makanya dulu tahun-tahun yang dulu itu motong sapi satu, ingat saya tahun 94 itu satu sapi itu bisa jam 2 siang baru selesai. Generasi ke generasi sampai 2, 3, 4, 5 per tahun itu nambah sampai 8. Sekarang 8 ekor sapi dan motong 24 kambing itu jam 12 habis zuhur itu sudah selesai. Karena apa? Karena semua sudah bisa berjalan sendiri. Berarti kemajuan dari generasi ke generasi ada kemajuan untuk maju. Jadi Ya, untuk dari seksi ke seksi tadi yang disampaikan Pak Kasilan, bahwasanya ini bagian kelet kambing, ini bagian daging, ini bagian kelet sapi, ini bagian pengelis sapi. Jadi udah diatur ya. Iya. Itu sudah, pokoknya sudah jalan lah. Pokoknya kalau segini tinggal sekarang itu bagaimana caranya istilahnya itu memberi motivasi teman-teman biar selalu istilahnya itu apa ya, yang kemarin sudah berjalan itu dikondisikan agar supaya bisa berjalan. Jadi yang bagus baik. Dipertahankan ya, untuk betul. Yang kurang bagus ditingkatkan. Oh ya. Itu untuk korbannya ya. Sekarang untuk generasi mudanya yang ke masjid, jadi tahun ke tahun Pak. Ya. Jadi misalnya waktu generasi saya itu memang orang tua didikan saya keras. Kalau saya dari masjid ya orang dini maem. Jadi memang saya waktu itu di masjid katakanlah dari masih kurang istilahnya. Ya masih kurang lah. Ya. Cuman kalau saya ke masjid itu maghrib, isya subuh. Waktu itu kan siang saya kerja nggak di sholat di masjid. Ya. Nah untuk generasi yang sekarang itu gimana Pak? Untuk pemudanya? Ya kalau saya lihat pemuda yang sekarang itu ya pokoknya gimana ya, kalau dianggap sudah bagus ya sudah bagus, tapi masih ada kekurangan. Masalah masuk ke masjidnya. Jadi memakmurkannya masjid itu pemudanya saya mohon yaitu mari kita bersama-sama untuk motivasi anak-anak muda agar supaya senang ke masjid itu. Tapi kalau tahun-tahun ini kayaknya
pemudanya yang kurang grengseng istilahnya. Tapi nggak apa-apa, itu namanya anak muda ya. Tapi kalau remaja masjidnya sekarang sangat solid saya, yaitu masalah pekerjaan yang menyajikan untuk berbuka puasa setiap sore itu sudah ada bagian-bagiannya sendiri. Jadi jadwalnya sudah ada. Jadi nanti kalau misalnya daftar sekarang masuk itu pasti masuk. Tapi kalau yang sekarang sebetulnya nggak masuk tapi kok membantu itu juga baik, juga bagus. Itu sifatnya kan beribadah gitu. Jadi untuk memberi motivasi pemuda ke masjid, itu dari pihak Takmir itu bagaimana? Jadi diajak ke masjid. Masalahnya untuk pemuda sekarang itu maaf kurang ke masjidnya. Jadi bagaimana pihak Takmir merangkul pemuda itu? Jadi jangan sampai yang resmanya nanti maju ke pemudanya nanti meleok. Nah, jadi bagaimana untuk memotivasi dan mengajak pemuda ke masjid? Menurut saya, jadi kalau misalnya anak-anak muda kita ini ada kemunduran, kalau dipandang dari kita semua ini, itu misalnya ada kemunduran ya dikasih motivasi, dikasih tahu agar supaya dia itu senang ke masjid. Terus nanti kalau misalnya ada pemuda itu mungkin ada kegiatan apa, misalnya 17-an lah. 17-annya biasanya pemuda itu mengadakan event, misalnya gerak jalan ataupun apa. Itu yang dari pihak takmir masjid dan pengurus kampung, kalau misalnya dimintai bantuan untuk pelaksanaannya itu meramaikan 17 Agustus itu, kita harus berlapang dada dan kita harus membantu. Jadi biar bisa berjalan. Sebaliknya nanti kalau misalnya di masjid kita itu ada event-event apa, itu pemuda juga diikut sertakan agar supaya dia mengenal dan dia itu tahu bahwa ini kita tadinya didukung sama takmir masjid dan kampung, terus sekarang kita ini mau 17-an ini ya biar didukung gitu. Jadi sama-sama. Jadi soalnya kalau anak muda maklum ya, soalnya kalau beribadah itu kalau namanya anak muda kan masih suka kesana kesini, jadi belum seperti kita. Kalau kita kan sudah mendekati ya. Jadi maksudnya gini Pak, jadi untuk mengajak pemuda ke masjid itu bagaimana supaya pemuda itu cinta dengan masjidnya, cinta dengan Rasulullahnya. Bagaimana adakah pendekatan yang signifikan, maksudnya bagaimana pemuda itu mau ke masjid? Ya itu tadi, kalau misalnya ada event apa itu diikut sertakan. Misalnya pemuda punya ide apa yang dari masjid, takmir masjid juga ikut membantu. Biar istilahnya itu kedua-duanya itu bisa berjalan. Ya. Kalau nanti enggak istilah ini pemuda diwongke supayane DN ki duwe greget. Wah, aku ora penak nek padane wingi takmir masjid kuwi bantu awake dhewe kok saiki awake dhewe arep raneng masjid rasane ra penak gitu loh. Betul. Jadi kalau begitu itu memang ya kalau saya lihat selepas dari resma itu yang datang ke masjid sekarang jarang. Nah, betul. Maksud saya bagaimana kalau dari pihak masjid itu memberi motivasi atau mengajak ke masjid. Masjid ini adalah untuk kegiatan apapun. Iya, betul. Baik kegiatan sosial, kegiatan beribadah dan kegiatan lain. Jadi misalnya nanti kantor pemudanya itu dikasihkan di masjid. Bisa itu bisa. Ya. Itu saya kira untuk bisa menambah semangat pemuda. Ya. Jadi misalnya yang kuliah itu bisa memberi bimbingan kepada yang tidak kuliah, yang betul. Bisa mengajak pemuda yang baik pemudi-pemuda ke masjid. Itu kalau saya betul. Ini jadi mohon maaf ya. Jadi untuk pihak masjid itu masih kurang untuk merangkul pemudanya. Ya. Bagaimana untuk meningkatkan sesuai yang dikatakan Pak Kasilan tadi untuk membantu kegiatan pemuda dan kalau bisa mboko sidik nanti pemuda diajak ke masjid. Iya, betul. Ya makanya itu, jadi kalau menurut saya itu misalnya ada rapat kampung, nah, nanti pemuda juga diikut sertakan biar tahu masalah kerukunan kampung itu bagaimana dan nanti kampung itu bisa majunya bagaimana pemuda itu
tahu. Karena apa? Karena generasinya nanti setelah bapak-bapak juga pemuda itu. Ya, saya tahu itu. Jadi istilahnya misalnya yang sepuh-sepuh sudah Ya, tiada betul. lagi, nanti yang pemuda itu yang harus, tumbuh itu ya. harus. Itu saya kira bagus sekali. Jadi untuk pemuda sekarang saya mohon itu jadi apa ya? Supaya lebih giat baik itu di kampung maupun di masjid. Ya. Jadi nanti estafet pembangunan dari Pak Harto dulu, estafet pembangunan itu generasi emasnya adalah pemuda. Iya. Kita tinggal yang tua untuk hanya mengarahkan. Iya, ya. itu. Ya, itu untuk kamu. Ya sekarang untuk masjidnya Pak. Ya, betul. Sekarang masjidnya sudah bagus. Alhamdulillah jamaahnya sudah Sudah lumayan. ya. Dikatakan tadi Pak Riono sudah bilang katanya jamaah di Masjid Nur Huda 19 Bondong itu kalau masjidnya sudah ketinggalan daripada masjid-masjid yang lain, lebih ada yang bagus tapi jamaahnya nomor 1. Oh iya. Jadi Ustadz harinya bilang begitu. Alhamdulillah ya. Ya. Jadi kalau begitu nanti dari waktu ke waktu Ya. masjid itu harus direnovasi atau dibangun kembali. Insya Allah. Nah, jadi nanti bagaimana caranya kita menggali dana baik itu dari masyarakat kita sendiri maupun kita dari masyarakat luar. Bagaimana kita untuk meraih dana itu untuk membangun masjid kita supaya nanti masjidnya bagus, jamaahnya bagus dan nanti bisa menjadikan baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ya, Itu betul. ya. Kalau menurut saya masalah pembangunan masjid itu kalau kita bismillah semuanya bisa jalan. Karena pengalaman yang sudah berjalan dulu, waktu itu kita cuman mau beteng di kuburan itu. Ya, ya. Ya, itu cuman itu yang dituju, beteng biar tertutup kuburannya. Ya. Tahu-tahu malah wes diatap sisan. Nah, soalnya apa? Soalnya dana itu selalu mengalir. Ya. Kalau saya di masjid itu ada jamaah dari luar entah dari mana. Pak, ini bangun ini Pak. Ya. Mbok saya mau ikut beramal Pak. Oh bisa, lewat siapa Pak? Saya sendiri nggak apa-apa. Nah, terus ini Pak cuma sedikit. Saya hitung 1 juta. 1 juta terus akhirnya beteng sudah lalu diatap. Ya toh? Lalu diatap. Setelah diatap itu bisa membuat gudang yang ke utara itu. Masih ada terus dana terus. Akhirnya masih ada dana lagi, akhirnya buat kamar mandi. Kamar mandi. Iya. Nah, terakhir ini kelihatannya juga di Kementerian ada untuk membangun parkir, Pak. Ya. Untuk membangun parkir yang sebelah utara itu. Ya, itu dananya dari mana, Pak? Lah, kalau itu kan sudah yang parkir. Ya. Maksudnya kan belum sempurna, masih terbuka. Nah, untuk menggali dana itu dana awalnya dari mana? Tanah itu bagaimana kan Pak Islam bisa menerangkan bahwa utara masjid itu dulu waktu itu belum milik masjid. Ya. Terus ya untuk parkiran itu juga belum milik masjid. Oh. Itu bagaimana ceritanya Pak? Ceritanya dulu ini jadi dari awal aja. Dari awal. Menurut pengalaman saya waktu 84 sampai kira-kira 90-an itu lokasinya cuma 190. Itu masih di sebelah utara ya. Kamar mandinya. Ya, tahu ya. Nah, lalu itu alhamdulillah setiap Idul Adha itu selalu minjem tanah yang sebelah utaranya itu. Ya. Nah, akhirnya itu kebetulan mau dijual dan masjid bismillah mari ayo dituku. Waktu itu saya cuman semeternya itu cuman 200, terus saya pengajian di tempatnya Pak Indro, kebetulan itu dulu harganya itu tidak nyampe 30 juta Pak ya, waktu itu. Terus saya cuman gini di tempatnya Pak Indro, siapa yang mau beli tanah untuk surga, untuk surga, untuk surga. Kita nanti yang dibawa itu cuma 2 meter kali 1 meter. Siapa yang mau beli 2 meter kali 1 meter bisa. Ya. Nah, 1 meter bisa, 2 meter bisa, setengah meter pun bisa. Ya. Semeternya 200.000. Awalnya kan gitu. Ya. Nah, terus tahu-tahu saya Pak 2 meter, saya 1 meter, ada yang 5 meter, ada itu ngumpul dana waktu itu 27 juta. Waktu itu malam itu waktu juga. Itu, Tapi kan cuman baru ini terus ditulis, ini ditulis gitu. Tahu. Nah, terus setelah itu akhirnya yang sebelah baratnya itu ada keluarga Bapak Hodo atau Bapak Jianto itu. Itu ya sebelah timur Pak. Yang timur. Yang timur sudah dijual. Enggak, yang dijual kalau nggak salah ya Pak Hodo itu yang sebelah timur. Enggak. Terus yang Pak Is yang keluar keluarga Mbah Jo itu yang sebelah barat. Gitu. Enggak dijual itu dari sebelah timur kita tahu Pak.
Jadi waktu itu makanya yang dijual itu sebelah timur itu untuk punya Ibu Supi Demangan. Ya. Nah, itu dibeli sama masjid. Sebelah barat punya Bu Tuti itu dibeli sama Pak Hodo. apa bukan yang dari enggak, ada sertifikatnya. Saya kira yang Ya, Pak itu Odo Mas Jianto itu yang sebelah timur, bukan timur. Kuale itu. Nah, terus itu akhirnya ya itu dibangun seperti itu. Terus ada lagi sebelah barat, ada lagi Bapak Miarto kebetulan, alhamdulillah itu masih sekarang. Terus ada lagi sebelah utara kebetulan keluarga almarhum si Mbah Joyo. Nah, itu anak cucunya itu mewakafkan itu, terus diambil, lalu yang sebelah utaranya itu wah kalau ini dibeli lebih bagus, saya melobi sama bapak yang di Kota Gede itu. Nah, kebetulan bisa dibeli, alhamdulillah bisa semuanya. Akhirnya semua itu jadi milik masjid, lokasinya dulu 190, setelah melebar menjadi 1000 lebih pokoknya. Tapi sertifikatnya Pak tadi, sertifikatnya itu jadi 6. 6 sertifikat. Ya enggak masalah, masalah 6 atau 7 enggak masalah. Ya, karena perkembangan masjid, perkembangan dari lahan masjid itu lebih luas. Karena masyarakatnya untuk menyumbang dananya itu lebih greget. Ya. Makanya kalau misalnya Pak tadi sekarang lokasi sudah ada. Kalau misalnya kita ini generasi kita itu kita arahkan ke tujuan yang positif, yang bagus. Insya Allah anak-anak muda kita nanti bisa tampil semaksimal mungkin dan untuk mengganti kita lebih baik daripada kita. Ya. Insya Allah gitu. Jadi apa? Kalau misalnya masjidnya itu sudah ada rencana mau dibangun. Itu kalau kita bismillah itu insya Allah bisa. Masalahnya apa? Masalahnya yang namanya jamaahnya itu gelondong, itu jamaahnya makmur, jamaahnya banyak. Kalau misalnya ada pembangunan, itu saya kira jamaah itu tidak akan tinggal diam. Ya. Jadi kalau menurut saya ya, jadi seperti lagunya Indonesia Raya itu Pak, bangunlah jiwanya, baru bangun badannya. Jadi menurut saya kok yang dibangun sebelum kita menginjak ke masjid tadi ya, membangun masjid, kita bangun jiwa kita dulu. Maksudnya jiwa-jiwa badannya. Jiwa anak muda ya jiwa kita, bagaimana kita membangun jiwa kita. Ya. Kalau jiwa kita sudah tenang menghadapi yang kuasa itu, untuk membangun masjid itu kecil saya kira. Iya betul. Seperti yang kemarin itu Pak tadi, yang bikin ini yang sebelah utara. Sebelah utara kemarin kan cuma mau dibikin beteng. Ya. Bikin beteng. Terus mau di bawah di konblok, soalnya ada konblok yang dari kampung, jalan, ya. Dari kampung. Itu mau digitu maunya. Tahu-tahu sudah ada orang yang ayo diatap sisan, bajaringan. Akhirnya jadi seperti itu. Oh, alhamdulillah. Jadi kan dulu Pak rencananya seperti parkiran seperti utara masjid itu dulu. Iya. Jadi untuk sekarang untuk parkiran yang bajaringan lebih tinggi, lebih bagus. Iya. Nanti tidak hanya untuk parkiran saja menurut saya. Iya. Bisa nanti punya masyarakat gelondong atau masyarakat yang lainnya untuk menggunakan punya hajatan. Betul. Itu saya kira bagus. Kalau menurut saya gini Pak tadi, jadi masa depannya itu mudah-mudahan aja nanti yang meneruskan itu generasi kita, anak-anak kita. Itu kalau misalnya nanti sudah dibikin bagus, misalnya masjidnya juga dibangun, terus sudah ada fasilitas seperti itu nanti untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Soalnya sekarang itu kan rumah-rumah kita itu semakin lama semakin menyempit. Kalau misalnya punya hajatan itu nggak mungkin bisa di rumah, nggak bisa nampung tamu yang diundang. Lebih baik itu diarahkan nanti bisa pakai itu dan ijab kabul anaknya pun bisa di masjid. Kan bagus, lebih gini. Iya. Jadi langkah ke depan, waktu itu sudah terpikirkan belum? Maksudnya mau bikin ini, mau ini misalnya nanti untuk bisa hajatan, untuk bisa pertemuan. Itu dari generasi yang dahulu itu sudah terpikirkan belum? Kalau wacana dari takmir itu sudah ada ngengrengan seperti itu, arahnya itu seperti itu. Tapi kan apa boleh buat nanti nggak bisa jalan sendiri kalau misalnya tidak minta persetujuan sama sesepuh-sesepuh yang pendahulu. Jadi mudah-mudahan saja nanti kalau misalnya ini sudah habis puasa ini, nanti bapak-bapak takmir saya ingatkan agar supaya rapat kelanjutannya bagaimana kalau masjidnya ini memang sudah ada ini istilahnya itu orang yang
mau beramal, walaupun seberapa Ya, mungkin ya. saya nggak tahu mau beramal. Yuk, mari kita bangun. Bismillah, bisa. Mari saya di belakang aja. Itu Ya, ada. itu Tapi, memang ada. Ya, terus itu sampai dia itu nanti kalau misalnya butuh apa nanti ngomong sama saya. Nah, itu butuh apa itu kan misalnya nanti batu batanya nanti dari saya nggak apa-apa. Ya. Ya gitu. Tapi saya tuh sudah motivasi orangnya itu. Ya Pak, nanti saya bilang sama teman-teman mudah-mudahan Bapak usahanya lancar. Wah amin, alhamdulillah saya senang sekali. Ya. Jadi saya senang sekali Pak tadi itu Ya. sama orang yang seperti itu. Cuman kita belum Bismillah. Ya, gitu. ya, ya. Jadi untuk nantinya ya, untuk pembuatan masjid itu untuk menampung masyarakat yang akan datang lebih banyak. Ya. Itu rencana lantai 1 atau lantai 2? Kalau yang pertama dulu itu kan sebetulnya sudah ada gambar. Ya, waktu itu. Sebetulnya sudah dirapatkan, sudah semua itu sudah sepakat. Tapi masalah kesepakatan itu, yang satu menginginkan tingkat, Ya. yang dua menginginkan enggak. Ya. Kalau saya menginginkan enggak tingkat, masalahnya apa? Kalau tingkat itu pertama nanti perawatannya lebih sulit daripada enggak tingkat. Kalau tingkat itu mungkin lokasinya itu sempit, itu bisa tingkat, saya bilang gitu. Tapi kalau lokasinya kita kan cukup. Apa orang enggak tingkat aja tapi yang bagus. Saya bilang gitu. Ya. Nah, terus nampungnya itu kalau tingkat itu 480 Pak ya? Ya. Itu tingkat. Ya. Tapi kalau enggak tingkat malah bisa 500. Ya. Jadi kalau menurut pendapat saya begini Pak Kasilan, untuk kedepannya itu kan manusia lebih banyak. Jadi menurut saya itu lebih baik tingkat. Karena apa? Kalau tingkat itu kan nanti zamannya lebih banyak. Masalah kebersihan nanti bagaimana takmir bisa menghandle atau bisa katakanlah memberi apa ya, tukon bensin bersama marbotnya lebih. Jadi kalau menurut saya itu lebih baik tingkat karena perkembangan zaman itu menurut saya. Betul. Kalau saya Pak tadi, kalau misalnya nggak tingkat pun kalau saya setuju aja. Kalau misalnya nggak tingkat itu cakar ayam ataupun ini tiangnya itu diperkuat sekalian. Jadi kalau misalnya nanti anak-anak kita itu mau ningkat itu tinggal bongkar atap lalu bisa. Nah, jadi kelihatan itu enggak tingkat, tapi sebetulnya konstruksi sudah tingkat. Oh ya, jadi istilahnya untuk mengantisipasi misalnya masa depannya nanti nanti begini. Jadi sebelumnya katakanlah kita mau lari atau sepak bola itu sudah tahu nanti ini lantai 2 nanti penyerahan begini atau begini. Jadi sudah dipersiapkan. Ya. Pikir saya gini, kalau misalnya nggak tingkat sekarang, tapi yaitu masalah konstruksi itu dibikin konstruksi bangunan tingkat. Jadi agar supaya apa? Nanti kalau misalnya anak cucu kita mau melebarkan sudah pol, ya itu tinggal naik, itu tinggal bongkar atas jadi lalu ningkat. Udah, itu gitu. Kalau saya gitu. Oh ya. Jadi kan kalau kita kan berbeda kan boleh, punya pandangan masing-masing ya. Bisa. Kita punya pandangan masing-masing, tapi nanti kan dalam forum kita harus satu. Kita kan misalnya di masjid, kita kumpulan, ya kita patuh, ini kumpulan para patuh. Namanya kumpulan atau itu demokrasi memang harus kita saling debat, tapi hanya satu tujuan untuk mengambil satu keputusan. Yang disetujui yang satu lantai, 2 lantai, itu jadi saling lenggono. Iya. Itu kalau menurut saya. Nah ya gitu, yang namanya perbedaan itu indah. Iya. Masanya ada perbedaan jadi semua bisa berjalan. Iya. Kalau cuma satu, udah nggak usah ada apa-apa, sudah satu kok. Iya. Ya, jadi misalnya nanti sesuatu yang kita nanti kumpulkan, sesuatu yang kita itu bisa. Ya, jadi dari obrolan malam ini kita sudah menitik satu titik, satu pembangunan, satu tujuan. Ya, jadi Allah, ya. Cuman kita bagaimana untuk merangkul generasi muda supaya mau ke masjid. Jadi itu saja yang kita obrolan malam ini, kita sudah panjang lebar. Ya. Jadi untuk kedepannya itu misalnya sekarang etika di masjid.
etika di masjid. Ya sebetulnya Pak tadi, kalau saya itu melihat dan saya itu mengamati orang-orang itu apakah nggak tahu, apakah nggak paham, apakah itu memang orang itu iseng atau bagaimana. Saya itu gini. Maksudnya Pak? Kalau itu saya itu sholat, di depan saya ada gambarnya ini terus nanti ada tulisan-tulisan yang pokoknya tulisannya itu aeng-aeng lah gitu aja. Iya. Itu saya tuh Masya Allah. Ini orang seperti apa, kusuk seperti apa. Kalau melihat di depannya ada tulisan itu, pasti hati dan mata itu mesti tujuannya ke itu. Yeah. Itu saya kok nganu. Tapi kalau misalnya itu ya gini ya, kalau misalnya nanti dikritik, apalagi nanti ditegur, itu mungkin nggak jadi, malah jadi masalah. Jadi gimana ya cara menghimbau ataupun cara kita itu gimana? Ya kalau menurut saya itu gini, jadi apa ya, untuk berpakaian itu dalam sholat kan bersih dan rapi. Nah, mungkin anggapan dia udah rapi, udah bersih, tapi ada tulisannya. Itu yang kadang menjadi kendala kita. Walaupun yang sholat kiai mungkin ada tulisannya macam-macam, mbok kiai bisa nek ngarepin orang sholat tulisannya tetap dioco. Ya itu, ya jadi kendala kan itu. Soalnya gimana ya, kalau misalnya sebetulnya kalau misalnya di tempat-tempat yang lain, misalnya pondok-pondok seperti Wonokromo itu orang itu kalau misalnya sholat itu ya berpecis, pakai gamis, paling enggak pakai kaos lah. Kalau pakai kaos itu apalagi ini Ramadan seperti ini, awang anak-anak kecil aja di masjid suruh pakai pecis, orang-orang tua malah enggak pakai pecis, pakai kaos, itu kan etikanya kan kurang pas. Ya. Kalau pecis itu kan ya maaf ya, itu kan pakaian nasional. Ya betul. Ya itu, jadi kalau saya misalnya nggak pakai pecis pun anak kecil tidak masalah, tapi bagaimana supaya anak kecil tidak rame. Nah masalah rame itu namanya anak, itu kan pendidikan di mana-mana itu pasti seperti itu. Tapi bagaimana supaya bisa menekan itu anak kecil ya namanya anak kecil. Di sini sudah misalnya dikasih tahu, di sini mungkin dikasih hadiah, dikasih apa. Di luar situ ya sudah. Ya. Namanya kecil. Mungkin Pak tadi dulu kecil ya. Rame juga. Ya begini Pak Kasilan, terima kasih. Ini masih satu Pak tadi. Oh iya, ya saya ini cuma masukan. Ramadan yang tahun ini saya cuman masukan dari anak-anak muda ataupun remaja masjid, itu beda sama tahun yang lalu. Dan tahun yang lalu itu mau datang bulan suci Ramadan itu di depan masjid itu ada bendera-bendera kecil yang tulisannya marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Itu di putaran masjid kita. Oh pamflet itu. Iya, seperti itu. Tapi kok tahun ini itu kok nggak ada, karena apa? Apakah karena kurang dikasih tahu sama ketua takmirnya, atau misalnya waktu rapat kemarin tidak diajak atau bagaimana, saya malah situ istilahnya itu saya malah teledor gitu. Terus sama ini lampion-lampionnya yang tahun kemarin kan banyak, banyak kayak meriah itu dinyalakan lampu itu sudah, tapi sekarang kok enggak itu loh Pak. Jadi saya itu teman gini, ini namanya kalau ini tahun kemarin, kalau tahun tahun ini itu ada kemunduran anak mudanya nih. Nah, gitu. Jadi bagaimana agar supaya anak-anak muda kita yang nanti calon generasi penerus kita itu bisa tahu, dan orang-orang tua seperti saya ini merindukan anak-anak agar supaya anak itu menjadi yang qurrata ayun, istilahnya itu menyenangkan kepada orang tua, dan budi pekertinya, akhlaknya itu sangat baik yang bisa dikenang oleh semua orang. Oke, terima kasih Pak Silan. Jadi kalau saya lihat karena kemarin itu dari takmir itu katanya kekurangan dana, adanya habis untuk membangun parkiran. Jadi untuk ini dimohon dimaafkan lah. Tapi untuk jamaahnya sudah bagus. Dan untuk malam ini Pak Kasilan sudah kita anggap cukup. Terima kasih Pak Haji Kasilan. Moga-moga pertemuan malam ini bisa diambil hikmahnya dan kita bisa mengambil yang baik untuk generasi yang ada. Terima kasih Pak Kasilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di tempatnya pendopo Pak Wo, mudah-mudahan kita bisa mengenang pendopo Pak Wo di malam ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.